kesempatan kali ini akan kita bahas tentang integral ganda dalam koordinat kutub, koordinat kartesius dan koordinat polar. Nah, sebelum kita bahas tentang koordinat polar, perlu kita ketahui dulu bahwa sistem koordinat ini adalah sistem untuk menentukan posisi dari suatu titik dengan perpotongan dua buah garis atau lebih. Jadi, koordinat polar ini adalah penentuan posisi titik P dalam variabel R dan θ dalam pasangan R, θ. Jadi, garis yang dipakai dalam koordinat polar ini adalah garis yang dibentuk dari variabel θ ataupun besar sudut yang berputar secara counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam dari sumbu positif X, serta garis yang dibentuk oleh R. R ini yang dimaksud adalah radius. Dia itu dimulai dari titik pusat titik pusat sumbu, titik 0, sampai titik yang ditentukan. Kemudian di sini kita lihat titik P, ini, titik P yang ini, dia bisa dituliskan dalam bentuk kartesius ataupun bentuk polar. Di sini, P XY atau P Rθ, yang berarti suatu titik itu bisa dituliskan dalam bentuk kartesius dan bentuk polar dengan posisi yang sama, biarpun nanti besaran mereka atau variabel mereka berbeda, yang menunjukkan bahwa ada hubungan dari koordinat kartesius dan koordinat polar, yang akan ditunjukkan di slide berikutnya. Nah, untuk menghubungkan koordinat polar dan kartesius bisa kita transformasi, bisa kita ubah. Jadi cara mengubah polar ke kartesius bisa mengikuti ini, X sama dengan R cos θ, dan Y sama dengan R sin θ. Untuk sebaliknya, R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, tan θ sama dengan Y per X. Kita lanjut ke integral ganda. Integral ganda ini digunakan untuk menghitung volume dari ini, bangun yang diberikan, bentuk yang diberikan. Nah, untuk menghitungnya, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah memotong-motong bentuk tadi, seperti ini. Karena kita menggunakan koordinat kartesius pertama di sini, kita potong-potong sesuai sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi hasil potongan yang diberikan itu berbentuk begini, persegi panjang. Kita namakan bangunnya ini adalah bangun R saja ya. Nah, kemudian setelah kita potong-potong, kita ambil satu bagian dari potong-potongannya. Ini yang bagian yang saya arsir ya. Kita namakan bagiannya ini bagian K, sebagai persegi panjang K. Ataupun nanti karena ini 3 dimensi menjadi balok K ya. Kita gambarkan, kemudian setelah kita pilih dia, kita gambarkan seperti ini. Di sini saya gambarkan langsung dalam gambar 3 dimensi ya. Kemudian kita hitung volumenya. Nah, untuk tinggi yang diambil ini adalah tinggi rata-rata dari semua persegi panjang yang didapatkan setelah kita memotong-motong bangun tersebut. Jadi rata-ratanya adalah ini. Kemudian ini adalah luas dari alasnya, delta AK. Ini luas dari alas persegi panjang yang saya ambil. Kemudian setelah kita mendapatkan luas dari alas dan juga tingginya, bisa kita kalikan. Setelah itu kita peroleh volume dari balok tersebut, yaitu delta VK sama dengan F XK YK bar delta AK. Setelah itu kita volumenya tadi kita tambah-tambah, kita jumlahkan dengan persegi panjang lain, kemudian kita integralkan. Sehingga nanti dapatlah rumusnya ini. Volume sama dengan integral lipat daerah R, F XY dA. Kita lanjut ke integral ganda dalam koordinat kutub. Nah, perbedaan dari integral ganda dalam koordinat kutub dengan koordinat kartesius tadi di pemotongannya. Karena koordinat kutub ini dia menggunakan θ dan juga radius, pemotongannya pun otomatis berbeda. Jadi untuk cara memotongnya itu seperti ini. Dia tidak menghasilkan persegi panjang lagi ya, melainkan bentuknya sudah berbeda. Tapi untuk pengerjaannya masih relatif sama. Pertama kita potong-potong dulu, sudah ini. Setelah kita potong-potong, kita pilih satu
bagian potongannya ini yang saya arsir. Setelah kita potong, kita pindahkan seperti ini. Seperti inilah penggambarannya bagian yang setelah dipotong tadi ya. Sini juga ada beberapa keterangan tentang titik beta, sudut beta, sudut alfa, titik beta dan titik B dan titik A. Ini akan berguna nanti untuk menentukan batas bawah dan batas atas integralnya. Setelah kita pindahkan potongan tadi, kita gambarkan dia dalam bentuk 3 dimensi. Untuk tingginya tadi, rata-ratanya ini F, RK, theta, K. Setelah kita dapat tingginya, harus kita cari dulu luas alasnya. Untuk mencari luas alasnya, pertama-tama kita lihat dari bangun juring ini. Nah, di bangun juring ini dia memiliki besar sudut theta. Dia juga memiliki radius R. Ini bangun juringnya. Setelah kita dapatkan R dan theta-nya, kita hitung luasnya. Nah, ini luas juringnya. Luas juring itu adalah theta per 2pi dikali luas keseluruhan lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Bisa kita sederhanakan ini menjadi 1/2 theta R kuadrat. Nah, kenapa kita perlu untuk mencari luas juring itu? Karena begini, bagian yang kita dapat tadi kan bentuknya seperti ini. Nah, jika kita lihat dengan teliti, kita dapat mengetahui bahwa bagian yang kita dapat tadi itu adalah selisih ataupun pengurangan dari 2 buah juring. Ini, juring yang besar dengan juring yang kecil, yang di bawahnya nih. Pengurangan dari juring yang ini, total ini semua, dan juring yang ini. Maka hasilnya ini, yang saya arsir. Itu. Jadi kita perlu mencari rumus luas juring tersebut supaya kita bisa menemukan luas dari daerah yang diarsir ini, yang merupakan dia selisih dari juring yang ini, juring yang keseluruhan yang besar, dan juring yang ini, dan sebagiannya saja yang berwarna biru muda dia. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa ini garis dari ini semua keseluruhan, dia itu merupakan R1. Kemudian garis yang ini, yang sebagian saja, dia itu adalah R2. Kemudian, karena juring yang besar dan juring kecil ini dia berdempetan, maka besar sudutnya itu sudah pasti sama. Maka theta dari juring besar dan juring kecil adalah sama. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Luas juring besar dikurangi luas juring kecil. Setengah delta theta K R1 kuadrat dikurang setengah delta theta K R2 kuadrat. Kita lanjutkan menjadi setengah delta theta K, buka kurung R1 dikurang R2, tutup kurung, R1 ditambah R2, tutup kurung. Nah, R1 dikurang R2 ini juring besar, jari-jari juring besar dikurang jari-jari juring kecil adalah daerah yang kita arsir tadi. Jadi, R1 dikurang R2 ini bisa juga kita tulis sebagai delta RK. Kemudian R1 ditambah R2 dibagi 2 atau dikali setengah menjadi R1 ditambah R2 per 2. Nah, ini R1 ditambah R2 per 2 ini adalah rumus untuk mencari rata-rata. Jadi R1 dan rata-rata yang dimaksud itu adalah ini. Rata-rata dari juring R1 dan juring juring ini dan juring yang kecil. Jadi radius 1 dan radius 2, rata-ratanya itu bisa di sini, di tengah ini. Ini dia rata-rata yang dimaksud. Kemudian bisa kita turunkan lagi. Jadi delta theta K dikali delta RK dikali RK bar. RK bar ini yang dimaksud adalah karena rata-rata yang ini itu dia bisa sama dengan panjang radius di
bagian-bagian pemotongan tadi, bagian-bagian pemotongan yang lain. Jadi kita tuliskan sebagai ini. Setelah kita dapatkan luas alasnya, kita hitung volumenya. Volumenya adalah ini tadi tingginya dengan luas alasnya. Jadi volumenya adalah F RK theta K bar dikali RK bar dikali delta RK dikali delta theta K. Ataupun untuk rumus umumnya setelah kita integralkan nanti menjadi ini. Integral lipat atas daerah R FdA sama dengan integral lipat daerah R F R theta R dr d theta. Ataupun ini hubungannya. Ini tadi untuk persamaan dari integral lipat, dan ini adalah persamaan untuk integral lipat dengan koordinat polar. Jadi bisa kita lihat di sini ada korelasi dia dari yang tadi, di mana kan X itu dalam koordinat polar bisa kita ubah menjadi R cos theta. Begini. Sama juga dengan Y, kita ubah dengan R sin theta. Begitu untuk persamaannya. Kemudian di sini R besar sama dengan A, besar sama dengan 0. R kecil sama dengan B. Kemudian di sini theta besar sama dengan alfa dan kecil sama dengan beta, di mana selisih dari beta dan alfa lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2pi. Maka dapatlah persamaan ini. Ini digunakan untuk menentukan posisi ininya ya, beta, alfa, dan BA-nya. Sebagai dia itu batas atas dan batas bawah dari daerah tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal pertama, materi integral ganda dalam daerah kutub. Contoh soalnya adalah, tentukan double integral R dari E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat dA dengan R adalah daerah di antara X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa bentuk ini, bentuk E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah bentuk kartesius. Masih bentuk kartesius ya. Jadi, langkah awal untuk menyelesaikan soal ini, kita harus ubah bentuk kartesius yang ini ke bentuk koordinat polar atau koordinat kutub. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman masih ingat, di awal sudah jelaskan juga oleh rekan saya, dalam koordinat kutub atau koordinat polar, itu kita tahu bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi nanti kita bisa ubah nih bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat yang ini dengan R kuadrat. Nah, kemudian untuk X dan Y-nya itu diperoleh dari sini. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah sumbu X, maaf sumbu Y, dan ini adalah sumbu X. Nah, saya hapus saja ya. Baik. Nah, teman-teman perhatikan gambar yang sebelah sini ya. Nah, dari gambar ini adalah R. Sorry. Kita lakukan hampir saja. Nah, ini adalah R. Garis ini adalah R. Nah, terus garis yang ini X, dan yang ini adalah Y. Oke, saya hapus supaya teman-teman bisa melihat. Nah, dari gambar ini, sesuai identitas trigonometri ya, sesuai identitas trigonometri, kita tahu bahwa sin theta itu kan sisi depan per sisi miring. Nah, sin theta, sisi depannya apa? Sisi depannya Y,
per sisi miringnya adalah R. Nah, jadi kita tahu bahwa sin theta sama dengan Y per R. Maka untuk Y-nya kita bisa tahu bahwa Y-nya itu adalah R sin theta. Sementara itu untuk X-nya itu kita pakai cos. Nah, cos theta. Cos theta itu sesuai trigonometri ya, itu adalah sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya apa? Sisi sampingnya adalah X per R. Maaf ya teman-teman, miring. Jadi, kita tahu bahwa cos theta-nya adalah X per R. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa ini, X-nya itu adalah R cos theta. Oke, saya hapus ya biar rapi. Nah, jadi udah kita tahu ya teman-teman bahwa dalam koordinat polar itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, kemudian X-nya itu adalah R cos theta, dan Y-nya itu adalah R sin theta. Nah, ketiga hal inilah yang kita gunakan untuk mengubah bentuk Kartesius ini menjadi bentuk koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, setelah kita tahu bahwa ketiga bentuk ini tadi, kita dapat tahu nih. Ini kan integral lipat 2. Integral lipat 2 artinya integral berulang. Jadi double integral R, E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat dA. Nah, ini adalah tadi bentuk Kartesiusnya. Kita ubah ke bentuk polarnya. Nah, jadi double integral R, E. Nah, lihat, X kuadrat tambah Y kuadrat tadi saya katakan akan digantikan dengan bentuk R kuadrat. Karena tadi di sini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, dari bentuk ini, X kuadrat Y kuadratnya kita ganti menjadi bentuk R kuadrat. Oke. Lalu, dalam koordinat polar atau koordinat kutub, bentuk dA itu kita ganti atau kita ubah menjadi bentuk R, dr, dθ. Itu yang penting ya teman-teman. Di awal sudah dijelaskan juga oleh rekan saya. Jadi bentuk dA-nya ini, karena dA ini hanya berlaku di koordinat Kartesius. Jadi dA ini kita ubah dulu menjadi R, dr, dθ. Kemudian setelah kita tahu bentuk ini, apa yang kurang? Itu adalah batasnya ya teman-teman. Nah, gimana cara kita menentukan batasnya, batas untuk R dan batas untuk theta? Nah, kita bisa lihat di sini, nih, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ini kan sama dengan bentuk ini ya teman-teman. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah R kuadrat. Maka 4 ini adalah R kuadrat. Maka, kalau R kuadratnya sama dengan 4, maka R-nya sama dengan 2. Nah, oleh karena itu, untuk batas bawah dan batas atas dari R itu adalah 0 sampai 2. Nih, 0, batas bawah 0, batas atas 2. Saya hapus saja. Lanjut. Sementara untuk batas theta itu adalah gini. Teman-teman bisa ini ya, bisa perhatikan ini. Ini adalah sebuah daerah. Nah, saya pause dulu bentar. Ketika kita menarik satu garis dari titik pusat ke sembarang tempat, ini adalah garis R. Nah, sudut antara garis R dengan sumbu X itu adalah theta. Nah, ini adalah theta. Jadi, kita tahu bahwa batas bawah theta itu berhimpit dengan sumbu X. Batas bawahnya itu adalah berhimpit dengan sumbu X, yang artinya batas bawahnya adalah 0. Nah, sementara batas atasnya itu adalah sampai mana daerah ini. Nih. Nah, karena daerahnya itu mengelilingi sumbu ini, artinya kembali lagi ke X, maka batas
atasnya itulah 360 derajat, atau kita tahu bahwa itulah 2pi. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi, kita tahu bahwa batas bawah untuk R itu adalah 0, atau batas R itu adalah 0 sampai 2, dan batas untuk θ itu adalah 0 sampai 2pi atau 360 derajat. Nah, dari bentuk ini sudah komplit atau sudah tahu semuanya, semua elemen-elemennya. Nah, di sini kita bisa hitung. Nah, kita hitung dulu. Ingat ya, untuk integral berulang, kita hitung dulu integral yang berdekatan. Artinya, kita hitung dulu yang ini, teman-teman ya. Nah, kita hitung dulu integral 0 sampai 2, E pangkat R pangkat 2, R dr. Nah, integralnya apa? Ini, 1/2, E pangkat R kuadrat dengan batas 0 sampai 2. Untuk integral 0 sampai 2pi dan dθ-nya tetap ditulis ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita mengintegralkan yang bentuk ini, kita masukkan nilai 2-nya. Karena batasnya dari 0 sampai 2, yang 0 tidak saya buat, karena hasilnya akan tetap 0. 1/2, Setelah kita dapat integralnya ini, kita masukkan batasnya, batas 0 dan 2. Nah, pertama untuk batas 2, itu 1/2 E pangkat 2 pangkat 2. Artinya kan 1/2, 1/2-nya ini pindah ke sini ya teman-teman. Nah, 1/2-nya pindah ke depan, kemudian tersisalah E pangkat R kuadrat. Nah, kita masukkan batasnya. Untuk batas 2 itu E pangkat 4, dan untuk batas 0 itu 1, karena E pangkat 0 itu nilainya 1. Nah, setelah ini kita integralkan terhadap dθ dengan batas 0 sampai 2pi. Nah, integral dari E pangkat 4 kurang 1 terhadap dθ itu ini hasilnya teman-teman. E pangkat 4 kurang 1 θ dengan batas 0 sampai 2pi. Kemudian kita masukin nilai θ-nya 0 dan 2pi. Untuk 0 itu tidak saya gunakan atau tidak saya masukkan karena hasilnya akan 0. Maka saya fokus ke 2pi-nya saja. Nah, 2pi hasilnya ini ya. Hasilnya teman-teman, jadi 1/2 E pangkat 4 kurang 1, θ-nya diganti 2pi, maka hasilnya jadi sisanya adalah pi dalam kurung E pangkat 4 kurang 1. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, masuklah kita ke contoh yang kedua, yaitu integral dari 0 sampai V/2, integral dari 0 sampai cos θ, R kuadrat sin θ dr dθ. Oke, yang pertama kita integralkan dulu adalah R kuadratnya terhadap dr-nya. Berarti integral R kuadrat adalah 1/3 R pangkat 3. Kita masukkan batas bawahnya 0 dan batas atasnya cos θ. Lalu sin θ, dθ-nya biarkan aja dulu. Oke, setelah itu kita masukkan batas, jadinya kan 1/3 cos pangkat 3 dikurang 0. Karena 0 pangkat 3 kan 0. Berarti yang di luarnya masih sin θ dθ. Oke, berikutnya kita selesaikan. Lalu setelah ini kita kalikan ke dalam. Berarti integral dari 0 sampai V/2 1/3 cos pangkat 3 θ sin θ dθ, maka kita integralkan dan kita dapatkan hasilnya adalah minus 1/12 cos 4 θ, batasnya sampai V/2. Integral ini kita menggunakan integral substitusi.
Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah lupa, maka akan saya ingatkan kembali dan saya jelaskan kembali ke slide selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan. Misalnya, gini, kalau kita punya integral sepertiga, di sininya adalah cos pangkat 3 theta. Di sini adalah sin theta d theta. Maka kalau kita integralkan substitusi, cara yang gampangnya kayak gini. Kita buat per di bawah sin theta. Lalu turunan dari cos theta adalah min dari sin theta. Jadi kita tidak perlu pakai pemisalan. Berarti ini habis dan akan sama dengan sepertiga. Ada min di depannya. Lalu cos integral pangkat 3 dari 3 kian kan, jadi pangkat 4 theta. Di sininya jadi 1/4, maka kita dapatkan nanti hasilnya adalah minus 1/12 cos pangkat 4 theta. Oke, setelah ketemu, ini kita substitusikan menjadi 90 derajat. Oke, dilanjutkan di slide selanjutnya yang berarti adalah cos 90 derajat, yaitu kan adalah 0. Kemudian kita kurang dengan cos 0, yang dimana cos 0 itu kan adalah 1. Berarti hasilnya ini 0. Karena cos 01, cos 0 itu kan 1 dikali minus 1/12. Itu adalah minus 1/12. Lalu minus dikali minus kan hasilnya jadi plus. Jadi positif. Maka jadi jawabannya adalah 1/12. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan pemaparan yang di atas.